Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Deborah Tanya bisa menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh HIP Indonesia. Dan kita akan mengobrolin tema, yuk ketahui tren influencer marketing 2023. Nah, saudara, seperti kita ketahui jumlah pengguna media sosial meningkat setiap tahunnya dan rata-rata pengguna ini menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam ya di media sosialnya mereka. Hal ini merupakan target market yang tepat untuk menggunakan strategi influencer marketing bagi sebuah brand. Nah, di tahun 2022 yang lalu, berdasarkan riset dari statista.com, dana yang digelontorkan untuk influencer marketing di Indonesia ini mencapai 153 juta US dollar. Suatu dana yang cukup besar ya. Dan seiring dengan perkembangan media sosial di Indonesia khususnya, angka ini tentunya akan terus bertambah di tahun ini. Lalu, seperti apa sih tren influencer marketing saat ini? Lalu apa tantangannya? Nah, kita akan membahasnya lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR yang dapat Anda simak, dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Atau Anda juga bisa mendengarkan kami via live streaming di website kbr.id atau YouTube Berita KBR ya. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa kami di nomor 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp 0812 118 8181. Dan juga Anda bisa memanfaatkan live chat di YouTube Berita KBR dan juga mention ke Instagram kami @kbr.id. Nah, pagi hari ini di studio KBR Jakarta sudah bergabung dengan kita Mbak Sinta Risni Jerinda. Beliau selaku CEO dari HIP Indonesia. Kita sapa dulu. Halo Mbak Sinta. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Mbak Deborah. Selamat pagi Mbak Sinta. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Setelah menerjang kemacetan Jakarta, Iya. akhirnya kita sampai juga ya di sini di studio KBR. Nah, dan juga saudara, bagi Anda yang ingin mengetahui tentang apa sih sebenarnya itu influencer marketing dan juga apa sih itu HIP Indonesia, tetap dengarkan kami. Dan sebelumnya nih Mbak Sinta, aku mau nanya terkait influencer marketing ya. Sebelum kita bahas tentang itu, benar gak sih di Indonesia ini termasuk negara dengan pengguna media sosial yang terbanyak di dunia? Dan seperti apa datanya Mbak? Iya betul, jadi kita itu kurang lebih sekarang 270 juta orang dan ternyata sesuai data dari We Are Social 70% itu kita berada di media sosial. Jadi penetrasi itu cukup besar dan kurang lebih dari 70% penduduk Indonesia itu mereka berada di internet dan setengahnya memang aktif di media sosial. Baik, memang ya dari usia anak-anak, dewasa sampai lansia pun sekarang menggunakan internet, menggunakan media sosial ya artinya ya. Betul, tapi paling banyak memang dari generasi milenial, kemudian generasi Z dan juga Alpha, mereka yang paling masif sih menggunakan media sosial. Iya betul sekali. Ya karena kita melihat sekarang apa-apa konten, apa-apa dikontenin gitu ya Mbak ya. Nah, viral ya. Iya. Nah ini menarik nih kalau kita mau membahas tentang influencer marketing. Sebenarnya apa sih Mbak Sinta yang dimaksud dengan influencer marketing ini? Iya, jadi sebetulnya influencer marketing adalah salah satu strategi dari digital marketing yang kita berkolaborasi dengan KOL, Key Opinion Leader seperti selebgram, kemudian selebriti yang juga punya media sosial yang cukup masif followernya. Kita bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan produk-produk dari brand yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi menggunakan istilahnya jasa ya para selebgram, endorser ya, para selebritis yang notabene memiliki followers yang tidak sedikit ya. Iya, betul. Yang followersnya itu adalah target market dari si brand-brand itu. Oke, nah kalau kemudian kenapa kehadiran influencer marketing ini menjadi sangat penting saat ini Mbak Sinta? Iya, seperti yang data yang sebelumnya kan memang ternyata orang Indonesia itu lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial ketimbang
media konvensional seperti televisi atau mungkin radio dan koran gitu kan. Jadi semua memang sudah beralih ke media sosial, sehingga salah satu strategi pemasaran memang harus menggunakan influencer ini saat ini karena memang target marketnya sudah berubah. Iya, kalau kita sedikit menarik garis ke belakang ya tentang media sosial ini, mungkin yang pertama-tama populer di masyarakat adalah di tahun 2009 itu ada Facebook, ada Friendster ya, aduh, bukan Facebook ya, umurnya. Friendster. Karena waktu itu zaman-zaman sekolah nih Mbak Iya. Sinta, waktu saya masih sekolah, itu teman-teman seusia saya tuh udah menggunakan media sosial Friendster ini. Betul. Dan saya cukup ketinggalan ya karena saya baru memulainya ya di tahun 2006 itu mulai udah ada Friendster, terus 2009 mulai Facebook segala macem gitu ya. Betul. Dan ya itu menyenangkan gitu bisa mempunyai koneksi dengan banyak orang melalui media social sosial, network ya. social network, dan bisa upload foto gitu ya Iya, istilahnya. berbagi dengan teman dan kontak dengan teman-teman lama waktu itu kan. Iya betul. Dan memang tujuannya pada awal dibuat media sosial itu sebenarnya untuk lingkup Betul. kecil ya, tapi bisa menjelajah ke seluruh dunia dan bisa memberikan manfaat. Nah, kembali lagi ke influencer marketing nih. Kalau misalnya berbicara tentang influencer marketing ini sebenarnya trennya sejak kapan sih, Mbak? Iya, trennya sebetulnya sejak generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha yang memang mulai masif berada di media sosial, sehingga pengguna media sosial ini melonjak dengan sangat cepat. Kurang lebih itu di 4 sampai 5 tahun yang lalu, pada saat sudah mulai masuk Instagram, yang tadi masanya Facebook adalah di 2007. 2008-2009 kemudian Instagram diakuisisi oleh Facebook, baru kemudian semakin kesini semakin banyak platform media sosial yang berkembang dan penggunanya juga semakin banyak. Pada akhirnya influencer marketing ini menjadi salah satu strategi memang bagian dari digital marketing gitu. Iya, karena selain mudah untuk dibuat ya akun media sosial betul. ini, dan juga tidak terlalu strict untuk usia segala macam. Itu kan bayangkan anak TK gitu ya udah mengerti yang namanya media sosial, itu gimana mereka bisa daftarnya segala macam gitu ya. Itu karena ya dimudahkan sih sebenarnya untuk setiap orang bisa mempunyai koneksi dengan si media sosial ini, dan dengan juga ada platform. kebebasan konten. Iya. Jadi namanya konten kreator, mereka berbebas berekspresi, mereka bebas untuk melakukan hal-hal kreatif. Yang kemudian itu juga membuka jalan bagi semua orang sih untuk bisa terkenal. Iya betul sekali. Tapi jangan lupa kalau kita membuat suatu konten itu jangan kalau bisa jangan merugikan orang lain. Betul. Gitu ya Mbak ya. Harus lebih berhati-hati ya, apalagi zaman sekarang ya. Iya, kita kan mengenal ada namanya konten positif ya. Iya betul. Nah kemudian kalau misalnya yang menjadi pembeda nih antara influencer marketing yang saat ini menggunakan media sosial dengan iklan konvensional tuh seperti apa sih Mbak? Iya, yang pertama tentu saja medianya. Kalau konvensional, di media-media konvensional yang seperti kita tahu mungkin OH atau televisi, koran, radio gitu. Sedangkan media sosial sudah pasti di platform-platform sosial media yang memang sudah banyak penggunanya seperti Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua dari segi budget mungkin dari segi budget akan jauh lebih murah dibandingkan media konvensional. Dan yang ketiga itu pengukurannya secara data, metrik itu semua ada gitu. Jadi mudah diukur untuk bisa mendapatkan return of investment juga. Oh, atau ROI-nya itu ya. ROI. Oke. ROI. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ya, sekarang kan memang kita tahu media cetak, majalah, koran itu banyak yang sudah istilahnya gulung tikar. Betul. Gitu ya, Mbak. Iya. Karena memang ya peminatnya sudah beralih gitu. Mereka lebih memilih yang digital dan mudah diakses. Betul. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang influencer marketing ini Mbak, platform apa saja sih yang sebenarnya lebih banyak digunakan ya menurut data tadi kan lewat Instagram, TikTok, atau ada apa lagi platform yang lebih sering digunakan? Sebetulnya yang paling sering digunakan itu hanya Instagram dan TikTok. Walaupun Twitter itu populer tapi penggunanya tidak terlalu banyak.
Tapi untuk influencer marketing kebanyakan memang kita menggunakan dua platform itu yang digunakan oleh brand, tapi itu pun tergantung objektifnya. Misalkan objektif kita untuk konversi, untuk sales, lebih banyak menggunakan TikTok. Tapi kalau lebih ke branding, awareness, itu menggunakan Instagram. Jadi keduanya masih 50-50 lah, masih sama gitu untuk bisa digunakan tergantung objektif apa yang akan kita pakai di dalam kampanye influencer kita. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya balik lagi tentang jenis-jenis nih, influencer marketing pasti kan tadi Mbak juga sempat membagi ya, kalau misalnya di Instagram itu lebih cocoknya untuk awareness, untuk branding betul. gitu ya. Kalau untuk TikTok untuk apa tadi Mbak yang Konversi, di TikTok? Konversi. Iya, untuk sales. Untuk sales. Nah, kalau misalnya yang paling umum digunakan nih untuk si influencer marketing pasarkan itu seperti apa Mbak? Iya, jadi awalnya kita harus tentukan objektifnya dulu. Apakah si brand ini butuh awareness, apa dia butuh engagement, apa dia butuh konversi, butuh sales gitu kan. Jadi dari situ kita bisa breakdown lagi yang strategi yang kita bisa gunakan itu apakah menggunakan mega influencer. Jadi kayak jenis-jenis influencer itu terbagi lagi nih. Ada yang namanya mega influencer dengan follower 1 juta ke atas gitu kan, biasanya selebriti atau yang kita sering kenal selebgram. Kemudian kita punya makro influencer juga, itu mulai dari 500.000 follower sampai 1 juta follower. Di bawah itu ada yang namanya mikro, itu mulai dari 10.000 sampai 500.000, sampai yang kecil pun itu nano influencer. Ada nano juga. Ada nano influencer yang start followernya di 2.000. Nah, mereka itu punya masing-masing peran gitu. Jadi kalau kita memang butuhnya awareness ya berarti kita akan pakai yang mega. Karena jangkauan follower mereka lebih luas, lebih banyak gitu. Tapi kalau kita butuh engagement, kita bisa pakai makro atau mikro. Dan kalau butuh sales justru kita menggunakan yang nano karena circle-nya kecil. Oh gitu. Tapi jumlah yang kita gunakan kan banyak. Jadi itu sama aja kayak banyak nano ya, istilahnya gitu word ya. of mouth-nya itu sudah berganti dengan si nano influencer ini. Nah tadi kan Mbak Sinta sebutkan ada mega influencer, ada makro, mikro, dan juga nano. Ini kan perbedaannya adalah dari jumlah follower mereka. Tapi kalau misalnya kayak yang baru-baru gitu ya, mereka masuknya dalam kategori nano, cuma mereka belum bisa punya jiwa-jiwa influencer. Itu apakah tetap bisa didekati untuk diedukasi, kamu bisa loh sebenarnya jadi influencer, terus bisa kita endorse istilahnya gitu? Sebetulnya bisa, tapi memang harus tergantung konten yang mereka buat. Jadi harus betul-betul kreatif dan spesifik mereka membicarakan tentang niche-nya apa gitu. Jadi memang mungkin pertama kali tidak harus yang fancy dulu, harus yang mungkin pakai kamera atau yang bagus atau yang gimana, tapi bisa dimulai dengan konsistensi. Jadi konsistensi niche-nya tersebut, walaupun mereka misalkan nanti followernya baru 1.000, 2.000, kalau mereka sudah punya pattern yang bagus di sosial medianya, punya tema khusus yang mereka bahas, itu possible banget untuk jadi influencer. Jadi sebenarnya kan ada pembagian orang-orang yang emang buat konten supaya buat diri dia sendiri gitu kan. Terus ada juga bukan konten sih, maksudnya isi dalam media sosialnya. Misalnya Instagram dia emang cuma mau bikin foto-foto jalan-jalan segala macam, atau memang dia mengkhususkan ini Instagram khusus ada yang suka menulis, bisa taruh di situ, ada yang suka foto-foto, fotografi, bisa taruh di situ. Nah, itu juga bisa ya sebenarnya untuk engagement dari brand misalnya yang berkaitan dengan kontennya dia. Iya, bisa sekali. Justru itu yang kita cari, organik ya. Karena kan influencer marketing sebetulnya adalah iklan ya. Iklan, begitu kita posting iklan, orang-orang akan tahu itu iklan gitu. Tapi justru kalau misalkan yang nano, mereka bisa secara organik menjelaskan suatu produk, orang akan lebih percaya sebetulnya. Istilahnya mereka review dulu, baru bisa orang percaya betul-betul, baru bisa orang percaya. Tapi kadang-kadang orang tidak menyadari kalau itu adalah iklan sebenarnya. Kadang juga aku suka termakan gitu ya, beneran nih gitu. Misalnya lagi mau nyari suatu obat apa gitu ya, misalnya
Oke, ini semakin menarik Mbak Sinta, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Oke. Ya, saudara, kita akan kembali lagi setelah iklan ini dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi lewat telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau bisa WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181. Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube Berita KBR yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan ya kepada Mbak Sinta dari HIP Indonesia. Kami akan segera kembali.